Shalom. Puji nama Tuhan. Malam ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melayani kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh teramat baik di dalam hidup setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara dan Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi, yes Lord, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Terima kasih Tuhan. Mati kami Tuhan, Yes. jamah setiap kami Tuhan. Yes. Yang kering Tuhan boleh Tuhan segarkan. Amin dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan membawa beban masalah, kami percaya Tuhan Engkau sahabat yang sejati Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mau lebih dalam lagi menyembahmu Tuhan. Darapataka lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi
dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, inilah kami Bapa. selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan, ku mengasihi. Katakan dengan hati lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Ini lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau Yesus. lebih dari Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. lebih Jamah setiap kami di dalam nama Yesus. cinta Kau, Tuhan, Yes Lord. mengasihi. Lebih dalam lagi. Yes Lord. Ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Mengasihimu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Kami bersyukur buat cinta, kasih, kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat malam ya. Ini saya sedikit membuka bahwa Andri dengan Katie kemarin ulang tahun pernikahannya yang ke-6 tahun. Ya, ini kita sedikit sukacita, ada makanan yang berbeda. Ya, kebetulan juga Katie berulang tahun yang ke-17. Jadi Katie, Tuhan kasih perpanjang umur dan merayakan satu hal pernikahannya. Ya, nah di sini saya bicara tentang masa penantian. Ya kan? Masa penantian ini kan gak gampang. Saya dengar kesaksian Adri dengan Katie ini dahsyat, luar biasa. Ya, Adri menanti seorang wanita seperti Katie 7 tahun. Wow, kesaksian yang luar biasa. Kok mau ya laki-laki menanti 7 tahun untuk belahan jiwanya? Bagi hitungan kita masa penantian 7 tahun lama, betul gak? Tapi bagi Adri yang penting gue dapet. Bener gak? Ya kan? Kalau Adri bisa menikahkan Katie, itu tandanya kemenangan. Makanya dia nyanyi gini, ini tahun kemenangan, ya kan? Ini tahun pembebasan. Orang yang menanti itu adalah orang yang gak mudah dan gak gampang. Betul gak? Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Nah, ini tadi sedikit menggelitik bahwa mereka ini pingin didoakan punya benih ilahi. Katanya begitu. Dia mau ikut ya di acara biar itu punya keturunan ilahi. Karena penantian buat Adri dengan Katie itu nggak gitu gampang, betul nggak? 7 tahun menanti, secara medis saya nggak tahu, tapi secara Tuhan nggak mau tahu. Ya, karena Tuhan udah dibatasi karena waktunya. Jadi kalau mau dibilang orang yang masih muda, Abraham dan Sarah, coba. Tapi Tuhan bilang apa? Dia buka jalan, benar tak? Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Tapi saya tidak dapat lihat Adri wedo anakku yang pertama. Ya, kalau bisa namanya Rahel aja. Ya, Rahel adalah orang-orang yang benar menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya nggak tahu yang suka perempuan Katie apa bapaknya nih. Ya, yang penting yang dari Tuhan. Nanti kalau udah kejadian sudah Tuhan kasih perempuan, wah, Adri nyanyinya beda. Ya kan? Dia bilang begini, tenanglah jiwaku. Kenapa? Udah jiwanya udah tenang. Kenapa? Pernikahannya sudah didapatkan, benih ilahinya sudah Tuhan kasih. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak tahu masa penantian itu berapa lama. Tergantung apa? Keputusan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebagai orang percaya, di sini kita harus mempunyai satu sense of timing. Ya, bagaimana mengetahui ada di dalam masa penantian. Kalau mau dibilang, ibu di usia berapa? 70. Wow, bonus. Ya, kenapa nggak dipanggil Tuhan masa COVID? Pernah pakai masker loh dia kemana-mana. Nggak pakai masker. Belum vaksin Nggak pakai masker, berani lagi. Ya, nah ini cara Tuhan. Umur 70 belum vaksin, ya, tapi nggak pakai masker. Cuman ibu ini pasti menyanyi gini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ya nggak? Ku tak takut sebab kau besertaku. Ini Oma 70 tahun, dia punya apa? Mau di lembah, mau di gunung, boleh di waktunya Tuhan dipanggil. Ya udah, nggak bisa apapun. Ya, bukan kemarin masa COVID tinggi dengan tangan saya jadi gemeter. Botol segini 300 juta harus perpanjangan umur. Kita nggak bisa putuskan umur kita dengan berapa nilai. Gitu, apapun yang medis pakai. Contoh, saya sedikitnya ya. Saya punya rekan-rekan yang benar-benar dahsyat. Tapi saya menanti waktu Tuhan. Waktu saya jatuh tanggal 3 kemarin, saya bilang, Tuhan, saya tolak operasi, saya tolak patah. Betul gak? Adri ngotot. Katie ngerti pribadi saya, ya kan?
Dia mengerti, dia peduli, seolah-olah gitu kan. Sampai saya punya perkataan yang aneh di atas Andri. Cuman semua rata-rata rekan-rekan teman-teman saya bilang apa? Bu, tolong dipoto. Saya bilang, ya nanti. Telinga saya tidak kuat. Saya menanti janji Tuhan. Gitu? Berarti 21 dikurangin 3 berapa? 19. 19 hari saya nantikan mujizat. Ternyata belum terjadi. Akhirnya saya bilang, aku berserah pada Yesus Juru Selamatku. Tapi saya bersyukur punya bunda gembala dari GAB Sidoarjo. Waktu hari Kamis saya keliling-keliling cari lab, ternyata tutup. Rencana memang mau ibadah dulu, tapi dasar manusia merancang, cari dulu yang sehatnya dulu, labnya. Tidak ditemukan. Akhirnya kita datang, ini sedikit ya kesaksian. Saya datang, tiba-tiba ada gembala di tempat itu. Dengan satu jawaban bilang begitu. Itu rumah sakit di depan, 24 jam. Kenapa nggak ke situ? Saya langsung kaget. Ayo udah boleh ya. Akhirnya dilakukan tindakan foto. Tapi saya tidak mau tahu apa keputusan tindakan foto itu hasilnya. Saya menyingkir, ya kan? Karena apa? Saya takut yang mendengar yang nggak baik, walaupun kita punya iman. Ya. Akhirnya dikatakan apa? Tangan saya ini ada yang patah. Saya bilang, aduh Tuhan. Saya kirim ke beberapa rekan, dia bilang apa? Enggak, itu paling digip. Puji Tuhan, Tuhan kasih gip. Ternyata enggak, ya kan? Dokter IGD dan dokter yang mau minta rujukan dan ketemu dengan dokter ortopedi, udah usia cuman dia bilang apa? Sakot sama seperti saya. Ini patah, ini harus dioperasi. Saya cuma lemes. Darah Tuhan Yesus. Kenapa saya harus masuk ruang operasi? Saya berdoa, Tuhan, tidak ada yang cacat seumur hidupku. Sama seperti Oma. Ya, saya tolak rumah sakit, tapi besok saya harus masuk rumah sakit. Manusia bisa merancang, tapi keputusan Tuhan ya. Jadi, sehebat apapun, sekuat apapun, cuma kita belajar, ya, jangan menjadi lemah. Jangan menjadi marah kepada Tuhan. Tuhan, saya punya banyak mujizat kamu kasih. Tuhan, saya bisa lakukan begini, tapi kenapa aku mengalami kelemahan sama seperti Ayub? Ya, tapi di sini Tuhan izinkan untuk apa? Melihat kuasanya. Waktu saya dikatakan gitu, jantung saya langsung coplot. Saya langsung remes, muka saya pucat. Karena apa? Saya takut jarum. Setelah keluar dari ruangan dokter ortopedi, ibu gembala cuma bilang apa? Bu Lasma, saya lihat situ ada tang, ada ini. Langsung berdiri, kuduk saya tuh, duing. Tuhan, kenapa diceritakan begini? Untung saya tidak melihat. Coba kalau saya melihat, saya cuma bilang begini, Tuhan kasih saya kekuatan. Bapak dan Ibu Gembala kasih penghiburan buat saya makan apa? Suki. Akhirnya saya makan suki, saya bilang Tuhan ini hiburan atau membuat saya kuat. Tetap aja jantung saya lemes. Karena apa? Saya tidak pernah mengalami seperti yang ini. Tapi yang di sini Tuhan bilang begini, Tuhan mengetahui di waktu engkau duduk, di waktu engkau berdiri, di waktu engkau berjalan. Di dalam saya punya kelemahan tangan, tapi saya tetap melayani. Tanpa memikirkan tentang apa? Kesakitan. Kalau kita memikirkan kesakitan itu ada. Tapi kalau kita memikirkan kuasa Tuhan, pasti kuasa Tuhan itu nyata. Buktinya apa? Saya menikmati. Orang lain udah pada katanya ngilu, hebat bertahan 19 hari. Saya bilang iya. Karena apa? Saya tidak pernah mau rasakan kalau sakit apapun. Ya, jadi kalau kita tahu ya keberhasilan, kalau kita tahu kita diberkati di masa penantian dengan cara yang ajaib, ya Tuhan bisa balikan keadaan. Ya, bagaimana di sini kita katakan ya di Habakuk 2 ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi di sini saya melihat bagaimana
Habakuk, kitab Nabi, mendapatkan satu hal penglihatan untuk menantikan janji-janji Tuhan. Tapi yang di sini ditekankannya apa? Dia ini sungguh-sungguh tetap menantikan setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupannya. Untuk Bapak, ya, berapa hari ini kan kamu dalam keadaan bingung nih Pak? Iya. Dalam keadaan kacau, Kacau ya. ya kan? Kamu mau jalan, kamu linglung. Tapi Tuhan bilang gini, kalau engkau kuat, kalau engkau tenang, engkau akan menemukan jawaban. Yang seperti Tuhan katakan dalam hidupmu. Belum selesai kisah hidupmu. Masih berseri kata Tuhan. Tapi Tuhan mau pulang dari tempat ini. Engkau harus punya sukacita. Engkau harus berdamai dengan orang-orang rumahmu Pak. Jangan egois. Ya. Jadi Tuhan bilang, miliki sukacita yang daripada Tuhan. Ya. Di sini kalau kita melihat, pada saat kita memutuskan satu kata-kata dalam setiap kehidupan kita, itu dipertanggungjawabkan. Ya, katakan di atas ya, tidak di atas tidak. Ya, contoh kemarin, ada orang atur schedule saya tanpa memikirkan resiko saya lagi menanti dokter. Telepon berulang-ulang. Sementara jantung saya deg-deg gitu kan. Ini minta saya harus hari ini ketemu dengan orang ini. Tapi Tuhan bisa atur. Hasil dari saya dapat, saya akhirnya naik Gojek pulang pergi. Lumayan ya duduk di Gojek. Saya baru tahu tuh duduk di Gojek sampai ke Kertajaya pantatnya asik. Udah gitu motornya butut lagi. Udah gitu yang Gojeknya bawelnya luar biasa. Udah kena angin, mata saya seliwir-seliwir. Saya bilang, buat ini antara jatuh atau enggak. Kalau jatuh lagi tangan saya, puji Tuhan. Saya bilang gitu kan. Sementara dia lewat itu pasir-pasir saya cuma geleng-geleng. Tapi pulangnya Tuhan kasih tukang ojek yang anak muda. Dia bilang begini, cukup gak Bu? Saya bawa kendaraan motornya. Saya bilang ngebut dikit, baru dia ngebut. Tepat tiba pada waktunya. Nah, di sini Tuhan minta. Yang di dalam kita menanti Tuhan, kita harus mempercayai apa yang sudah Tuhan katakan tentang hidup kita yang ke depan. Ya, bagaimana kita bisa mundur ke belakang menunggu? Gak akan mungkin. Ibu pernah bayangin gak ibu dipanggil Tuhan usia berapa? Hah? Ibu pernah bayangkan gak dipanggil Tuhan nanti usia berapa? Gak pernah tahu kan? Rahasia ilahi. Ya tuh orang tuamu Pak? Iya. Hah? Mamiku. Mamimu? Iya. Itu anaknya. Ya. Di sini juga dikatakan apa? Ini. Ayo duduk aja. Tempatnya nanti mau diatur sebentar. Sakit banyak yang ini orang yang hadir. Kuralama shikaralama shikaralama. Terima kasih buat Pak Mudiono Gani. Selamat malam. Buat Antoni. Buat siapa ini? Lisa. Buat Ero. Buat Ibu Sisil. Oke, buat Justiana, buat Sigi Purnomo yang Facebook, buat Pak Tata, buat Laksianturi. Oke, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini udah bisa tenang belum nih orang-orangnya? Terlalu penuh, tempatnya tidak memadai. Ya, ini streaming spesial. Ya. Nah di sini saya bawakan lagi Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di sini Tuhan bilang begini, janji Tuhan dia dan amin, tidak ada dusta, ya kan? Pasti terjadi kalau kita dapat mempercayai tentang hari-hari depan kita, walaupun kita memerlukan waktu serta proses, janjinya tidak mungkin membuat kita tidak bertahan. Betul gak?
pasti kita bertahan sampai jawaban Tuhan terjadi. Hanya di sini juga dikatakan apa? Bagian kita adalah kita tetap setia enggak? Bagian kita melihat gak hidup kita ini udah dirubah oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini juga dikatakan mengapa kita tidak sabar menanti Tuhan janjinya. Berjalan dengan waktu, orang itu akan teruji menanti janji Tuhan. Sabar apa enggak? Ya. Kadang semuanya maunya serba cepat. Apalagi di era yang sekarang, ya. Serba praktis, serba simpel. Era digital yang membuat satu hal perubahan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ada 3 bentuk jawaban doa. Yang pertama adalah no, sebab Tuhan memiliki rancangan terbaik. Kalau dia berkata iya, sebab dia rindu memberikan yang kita minta kepadanya. Kalau dibilang tunggu, sebab apa? Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tepat. Kalau mau dilihat Yesaya 60 ayat 22, di sini dikatakan apa? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Jadi kalau sudah pada waktunya, ya kan? Kalau kita kuat, Tuhan akan melaksanakan sesuai apa yang menjadi pilihan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau mau dilihat yang di sini dikatakan apapun yang Tuhan janjikan dan firmankan pasti dilaksanakan. Amin. Nah, di sini juga dikatakan apa? Masa penantian bersabar, kita harus mengerti, sadari waktu Tuhan pasti ya terbaik. Amin. Tak selalu apa? Tuhan menjawab doa, terus Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ada lagunya. Pernah tahu enggak? Tak selalu Tuhan bisa enggak? bisa. Bisa, aku pun bisa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah bisa Tuhan bekerja. Yang mustahil bagi orang percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat janji Tuhan bagi setiap kita. Yes. Dibuat Tuhan termehek-mehek. Ya, buat ibu, Tuhan bilang begini, selesai sudah pergumulanmu, asal kamu percaya bahwa yang ke depan keluargamu dibikin Tuhan itu berbeda. Amin. Tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi yang memusingkan hidupmu. Tuhan katakan malam hari ini engkau mengalami terobosan dengan Amin. Tuhan. Yes. Terima dengan iman. Ya. Mengapa Tuhan izinkan kita berada di masa penantian buat malam hari ini? Karena pertama, untuk menguji iman. Yang kedua, untuk membangun mendewasakan karakter kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita melihat jangan putus asa. Ya. Nah, di sini dikatakan apa? Untuk menguji iman ada 4 poin. Yang pertama, iman warisan. Yang kita warisi dari nenek moyang atau orang tua kita, bisa saja kita mengikuti dan melayani dia sejak dari kecil. Saya terima warisan dari leluhur saya karena generasinya takut akan Tuhan. Betul lah. Kalau generasinya diberkati Tuhan, ke bawahnya pun juga sama diberkati Tuhan. Tapi kalau generasinya suka tukaran, ke bawahnya pun juga suka tukaran. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, dia akan dipulihkan dengan cara Tuhan yang dahsyat. Nah, iman yang dangkal seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu.
Nah, ya kan pernah dengar kisahnya kan? Ya batu ditindih, ya toh, nggak akan itu bertumbuh keluar tumbuhannya di Matius 13 ayat yang kelima. Jadi yang Tuhan mau tekankan bagi setiap kita, biar kita berakar, ya kan, nggak dangkal, kita bisa bertumbuh di saat aniaya, pencobaan, masalah datang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau lihat kita mau maju atau mau mundur, mau murtad atau tetap setia kepada Tuhan. Itu keputusan, ya. Jadi yang selanjutnya iman yang situasional, yaitu tergantung situasi dan kondisinya. Saat situasi baik, dia berkata apa? Tuhan Yesus baik. Di saat situasi tidak baik, dia bilang apa? Tidak ada Yesus, Yesusan. Betul tidak? Itu kekristenan yang perlu dipertanyakan. Karena apa? Orang itu tidak mengerti, tidak mengenal siapa pribadi Tuhannya. Jadi iman mestinya kita tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Bukan kita mau seenaknya aja. Ya, kalau kita dalam keadaan lemah, perkatakan firman pagi, siang, dan malam. Nah, iman yang asli adalah iman yang tahan uji dan dimurnikan oleh keadaan pencobaan dalam hidupnya. Ya, bagaimana di sini imannya tetap kuat? Kalau mau dilihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel 3, 16 dan 18. Di sini dikatakan apa? Imannya juga tidak melihat tentang berkat semata-mata. Manusia umumnya kalau ada berkat, betul tidak? Imannya kuat. Di saat berkatnya tidak ada, imannya lemah. Apalagi masalah bertumpuk-tumpuk. Nah itu dia. Yang repotnya begitu. Contoh tadi saya pelayanan ke satu kota. Saya cuma tertawa kepada Tuhan. Ibu ini ketakutan. Bisa pulih gak ibu usaha saya? Pabrik saya ini seperti apa? Saya bilang gak apa-apa. Tiba-tiba kita makan siang. Karyawannya bilang begini. Tumben, ini supir mau ikut gabung makan sama kita orang. Ya. Dan tiba-tiba ibu ini udah ngebatin dalam hatinya. Ini Ibu Lasma tahu gak sih supir ini seperti apa? Ya kan? Ternyata waktu saya duduk, saya makan, saya sampaikan buat supir ini, bos ini sampai terbelalak matanya. Gitu? Karyawannya sampai tertawa. Akhirnya disentuhlah ini karyawannya, dia juga nangis. Saya bilang, berapa umurmu? 37. Kamu tahu angka 3? Bapak iman kasih, ya kan? Terus tentang apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tujuannya Tuhan menciptakan sudah selesai. Jadi Tuhan minta sekarang tahun ini kamu selesai bertobat. Satu, dari judi. Kedua, dari perempuan. Bayangin loh, supir aja pacarnya banyak. Ya, istrinya lapor ke bos, ketakutan. Saya bilang, kok bisa ya gaji pas-pasan punya pacar? Cuman istilahnya begini katanya, istrinya lacak. Supir, dibilang supir kedi ya kalau orang golok ya. Supir kedinya ini gitu kan istilahnya. Tapi pas malam itu si supir ini handphonenya ya nama istilahnya supir tapi suara perempuan. Istrinya langsung marah. Saya bilang kok bisa ya kamu? Nama di handphone itu berbeda. Harusnya jangan bilang supir tuh kedi, gitu ya kan? Ternyata apa? Ketahuan selingkuh. Saya bilang begini, kenapa kamu taruh susuk di mulutmu? Bosnya cuma tertawa. Terima kasih Bu, ini jawaban buat kami. Akhirnya tadi saya tinggalin orang ini. Saya tidak mau tahu ya, kamu asli ada wedo-wedoan gak ya? Stop, selesai. Dia cuma apa? Cengenges. Ya kan? Saya bilang ini Tuhan sayang sama kamu. Oh dari kemarin kamu gak ketemu saya. Baru hari ini kamu ketemu saya. Tapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya kan? Kamu mau lagi duduk manis. Makan bareng dengan kita. Ya. Biasanya kan kalau jadi bos tidak pernah mau duduk bareng dengan supir. Betul gak? Minggal, nyantai. Bos dengan kitanya makan, duduk sama. Tidak ada perbedaan menu.
adalah apa? Untuk membangun dan mendewasakan karakter kita ya di masa penantian. Jadi di sini juga dikatakan apa? Karakter itu sangat penting. Ya. Bagaimana kalau kita melihat karakter seseorang, karismanya, pesonanya, karunia-nya juga. Ya. Eti bisa tahu saya seperti apa. Mau ngomong? Ayo. Ini kalau ngomong, ibumu nih antik tentang pribadi saya. Dibilang mulut saya ada susuknya. Ada mau cerita? Kalau ngomong kan ceplas-ceplos ya, apa adanya. Biasanya kan kalau orang ngomong itu ada tata cara, aturan. Ini kalau ngomong kayak ngomong aja gitu. Tapi itu kata-kata yang tulus sih sebetulnya, membangun. Dan mungkin kalau orang yang nggak terbiasa itu pasti bakalan kepahitan sih. Karena kan orangnya begitu, tapi sebenarnya memang hatinya baik gitu. Jadi dia ngomongnya mungkin kadang frontal apa itu mendidik kita sih supaya kita jadi lebih baik. Cuman memang tidak semua orang bisa terima dengan seperti itu. Tapi kalau aku sih sama Andri biasa aja. Dia mau apa kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Gitu aja. Tapi yang saya suka, ya, kita dalam keadaan pelayanan kemanapun kita kumpul dengan langsing ini, saya bisa membuli yang langsing ini. Karena dia hidup tidak pernah mau tertawa, tegar. Iya. Oh bisa ya. Ketemu saya udah ketakutan. Nanti aku diapain ya Eti dengan Bu Lasma? Tidur bareng dengan saya juga dia ketakutan. Gimana? Saya tidur ngorok, dia masih melek. Saya bilang, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidup. Saya tidur dijagai dengan Felicia. Bayangkan yang khotbah saya tidur nyenyak karena Andri sudah beliin saya sate dan bakmi goreng. Kekenyangan saya tidur. Ternyata saya kaget. Alarm pribadinya dia sendiri, bukan alarm handphonenya. Saya lihat matanya, waduh masih bengkak. Ternyata sakit tegangnya satu ranjang dengan saya dan ketakutan. Saya cuma menikmati masa-masa dengan apa? Penjagaan Felicia. Ya, cuma saya bilang sama mereka bertiga, woi, udah kamu ibadah yang jam 9, biarin saya berangkat yang jam 6 aja. Tapi Tuhan dahsyat, ya. Saya tidak tahu mereka dalam keadaan lelah atau gimana, tapi mereka begitu semangat melayani, mendampingi saya, ya, dengan cara yang kita tidak mengerti. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan punya cara yang kita nggak pahami, tapi Tuhan punya segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk memberi yang terbaik, ya. Ini pakai wifi sini bro, wifi-mu lagi error berarti, tidak apa-apa. Nah, di sini juga dikatakan apa? Apa saja yang mesti kita lakukan di dalam masa penantian? Yang pertama di dalam masa penantian tetap percaya. Amin. Yang kedua sabar. Amin. Yang ketiga pegang teguh janji Tuhan. Ya, tetap percaya. Di sini kita jangan sampai menutup telinga dan perkataan-perkataan negatif yang melemahkan iman kita. Ya, baca di Markus 5, 35 dan 37 nanti di rumah. Di Mazmur 31, 15 dan 16 ya. Di sini dikatakan apa? Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhanku. Aku berkata, Engkaulah Tuhanku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Nah, kalau mau dilihat yang kedua tentang sabar adalah menanti Tuhan bertindak ya. Ada hal-hal yang dapat Tuhan jawab secara instan, tetapi juga ada yang Tuhan mau untuk kita menunggu dalam kesabaran. Nah, kalau mau dilihat di Mazmur 37 ayat yang ke-7 ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Bagaimana kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Ini
4 prinsip yang harus kita pegang dalam setiap janji-janji Tuhan, ya. Orang yang tekun, tidak gampang putus asa, serta melihat pasti digenapi dalam kehidupannya. Dan selanjutnya adalah tidak putus asa, tetap semangat, tetap lakukan di dalam hal berbuat baik. Seperti Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, ya, jika tidak menjadi lemah. Kita lemah bukan arti kata karena kita tidak kaya, enggak. Ya, kita lemah karena kita melihat keadaan situasi dan kondisi. Tapi malam hari ini bangkitkan kembali kita punya iman, ya. Dan kita percaya kesimpulannya bahwa bersabar sampai Tuhan menggenapi janjinya. Kita pegang teguh janji firman-Nya dan terus optimis, pasti Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Oke, firman saya cukupkan, kita angkat pujian. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa, lihat jawaban-Mu Tuhan. Kami tahu kami sudah terima secara roh dan kami akan terima secara dunia. Setiap janji-janji-Mu digenapi bagi setiap kami. Terima kasih buat cinta kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan-Mu bagi setiap kami. Dan kami cuma berkata, Engkau baik, apapun menjadi kebutuhan keperluan kami. Sudah blessing-Mu turun bagi setiap kami. Kami bawa dalam doa buat Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo, Pak Amin, dan para Menteri Kabinet, Panglima tertinggi TNI, Polri, Darat, Laut, RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Gubernur, Bupati. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kepemimpinan yang daripada Engkau ada di atas setiap mereka. Berkati yang esok yang akan melayani Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu, baik sebagai pendoa, baik sebagai asal dan konsel,
baik sebagai pembicara, baik menjadi WL dan singer, yang megang multimedia. Tuhan berkati dan yang menyusun dan yang merapikan. Dengan cara Tuhan berkati berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam persekutuan yang manis. Biar apa yang kau pegang kau sentuh buat hari-hari ke depan. Dibuat Tuhan Yesus berhasil. Yang percaya sudah terima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan berubah daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, streaming hari ini selesai. Kami menyapa dari kota Surabaya yang ada tempat ini. God bless you. Amin. Na 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 na.